saya akan mereview buku yang berjudulkan The Belly of Paris, atau lebih tepatnya kalau judul bahasa Prancisnya itu Le Ventre de Paris, dari karyanya Émile Zola yang bergenrekan novel sosial dan realism yang berlatar belakangkan pada Paris abad 19, tepatnya di Pasar Les Halles. The Belly of Paris sendiri menceritakan tentang seorang pria kurus yang idealis bernama Florent yang kembali ke Paris setelah melarikan diri dari pembuangan politiknya di Guyana, Prancis. Di sana ia menjalankan hukumannya di Pulau Iblis, atau tepatnya dalam nama Prancisnya itu Lieu du Diable. Ia sekarang tinggal bersama adik tirinya yang bernama Kenny serta istri adik tirinya bernama Lisa. Lisa dan Kenny ini adalah sepasang pedagang daging yang mapan di pasar Les Halles. Di tengah pasar yang penuh makanan dan kemakmuran, Fong justru merasa bahwa dirinya itu menjadi sosok yang asing di sana. Perlahan ia pun menjadi sasaran gosip atau kecurigaan dan ketakutan kolektif oleh masyarakat di sana, dan pada akhirnya ia kembali ditangkap bukan karena kesalahan nyata, tetapi tekanan sosial yang terus membesar. Di sini saya akan bercerita secara singkat saja tentang isi novel The Belly of Paris. Ini berkisah tentang si Florent tadi. Dia pun memutuskan untuk bekerja sebagai seorang inspektur pasar. Ia bekerja dengan cukup baik, menjalankan tugasnya dengan sangat baik, dan membuat orang-orang pasar menghormati dia. Namun di lain sisi ada seseorang yang sangat tidak menyukai Florent ini. Seseorang ini bernama Madame Sujet. Madame Sujet ini sangat tidak suka dengan Florent karena bentuk fisiknya serta cara berpakaian dia yang begitu aneh dan tidak sesuai dengan orang-orang pasar tersebut. Florent yang sangat kurus seperti orang yang belum makan, serta cara berpakaian dia yang menggunakan warna gelap seperti abu-abu dan hitam, dan berpakaian sangat lusuh dan tidak enak dipandang. Akhirnya Madame Sujet membuat rumor-rumor aneh tentang si Florent, entah dia itu sebagai kekasih gelapnya Lisa lah, atau misalnya dia itu adalah orang yang dibuang dari daerah dia, terus dia datang ke sini untuk mengacaukan masyarakat yang hidup di Les Halles. Namun Florent sangat tidak peduli dengan rumor-rumor itu. Dia tetap ingin bekerja dan ingin menjalankan kehidupannya di Paris itu. Selang berjalannya waktu, rumor-rumor itu makin parah. Akhirnya pun terdengar oleh telinga adik iparnya yang bernama Lisa ini. Si Lisa itu benar-benar marah karena nama keluarga Kenny akhirnya terseret, yang membuat suaminya pun ikut terseret dan hampir mau ditangkap polisi. Karena itu si Lisa pun menghasut suaminya serta anaknya untuk memusuhi si Florent ini agar ia merasa terasingkan di rumah mereka. Karena itu Florent itu merasa terasingkan, ia pun memutuskan untuk jalan-jalan keluar, di mana ia bertemu dengan sosok temannya itu yang bernama Madame François serta Claude. Madame François ini digambarkan ia adalah sebagai penyelamat Florent ketika ia sedang pingsan, tepatnya di jalan sebelum Madame François ingin ke Les Halles. Di sana Madame François menyelamatkan Florence, terus ia membantu Florence tentang Les Halles ini, dan pada akhirnya Madame François pun menitipkan Florence ke Claude. Di sini Claude ini digambarkan sebagai pelukis muda yang sangat kreatif. Dia sangatlah baik hati kepada Florence. Dia mengajak Florence jalan-jalan, misalnya pergi ke bar atau ajak dia jalan-jalan sekelilingan pasar. Dari situ pun si Florent merasa sangat senang bisa bertemu dengan dua pahlawannya ini, dan ia pun memutuskan untuk pergi bersama mereka ke rumahnya Madame François. Di sana Florence pun mulai cerita atau curhat tentang masalah yang ia alami selama di pasar itu. Sana Madame François dan Claude pun merasa marah dan empatik pada dia. Madame François pun menyarankan kalau si Florence ini bisa tinggal di sini sementara bersama Madame François, dan si Claude pun memberi informasi tentang orang-orang pasar,
mulai dari sifat mereka lah, fisik mereka. Florence pun dapat belajar dari si Cloud tentang orang-orang di sana. Balik ke Lezol tadi. Di sana masyarakat Lezol itu ya masih percayalah dengan rumor-rumor itu. Tetapi ada seseorang ini yang tadi bernama Madame Suje. Madame Suje ini digambarkan sangat sesosok antagonis banget di cerita itu. Dia ini pun tidak sengaja bertemu dengan anaknya Kenyu dan Lisa yang bernama Pauline. Pauline ini adalah anak kecil yang masih polos dan ya berkata sejujurnya. Karena itu Madame Suje ini memanfaatkan Pauline. Ia pun bertanya tentang kehidupannya si keluarga Kenyu ini dan hubungannya terhadap Florence. Dia bertanya dong kepada Pauline, itu si Florence itu siapanya keluargamu gitu kan, karena si Pauline ini polos dan dia menjawab kalau Florence ini tuh adalah seorang buronan gitu. Itu Madame François dengan kaget dan terkejut. Dia pun merasa senang akhirnya mendapatkan emas yang sangatlah berharga. Tentang ceritanya si Florence ini adalah seorang narapidana yang kabur dari hukumannya di Guyana. Ia pun bergegas berlari menceritakan rumor itu kepada teman-temannya, kedua temannya ini, dan melebihkan sedikit gitu ceritanya, seperti Florence ini terlihat sangatlah jahat gitu. Dan kedua temannya ini pun sangat terkejut dong, kayak hah, masa sih, nggak mungkin. Tapi mereka akhirnya setuju dengan perkataan Madame Suje ini. Akhirnya Madame Suje ini menunggu temannya untuk menceritakan rumor itu ke orang-orang pasar di sana. Dan mulailah orang-orang pasar pun tahu kalau si Florence ini mempunyai latar belakang seorang kriminal atau buronan. Ceritanya si Florence itu pun sampai ke telinganya si adik iparnya yang bernama Lisa ini. Si Lisa ini merasa kayak, oh iya, gara-gara si Florence ini keluargaku jadi terseret, nama baiknya dan terlihat buruk di hadapan masyarakat di sana. Akhirnya katponglah, dan usut punya usut yang rumor itu tuh tersebar luas kan, sampai polisi pun tahu. Di sana polisi pun mulai menggeledah rumahnya Kenyu dan kamarnya Florence untuk mencari bukti. Pada saat si Florence ini habis dari rumahnya Madame François, ia pun balik ditemani oleh Cloud. Di sana Florence tiba-tiba ditangkap oleh polisi dan ia pun di sana pun si Florence ini diseret oleh polisi ke pengadilan di mana dia akan diadili. Kabar bahwa kakaknya ditangkap lagi. Ia merasa sedih, namun rupanya Queen ini juga hanya peduli hak waris pamannya itu, uang hak waris pamannya yang diberikan kepada si Florence. Dia pun bertanya apakah dia bisa mengambil uang itu kembali dari Florence kepada istrinya, dan istri menjawab ya bisa kok. 3 minggu kemudian pun Florence dinyatakan ia akan diasingkan kembali ke Guyana, Prancis. Orang-orang pasar kembali hidup menjadi normal. Yang awalnya bertentangan tiba-tiba hidup jadi normal, itu hidupnya makmur lagi. Karena itu si Cloud kesel dong dengan orang-orang di dalamnya tuh sangat-sangat jahat sekali. Endingnya pun sangat tragis ya, dimana Florence ini menerima hukuman dia dan tidak mendapatkan happy ending. Itu ada tema yang bisa kita ambil. Tema utama yang dari novel ini adalah ketidakadilan sosial atau kekejaman masyarakat terhadap suatu individu yang lemah. Dan Emile Zola pun menunjukkan bagaimana kalau misalnya gosip atau prasangka itu sekecil apapun itu bisa menjadi alat penghukuman yang lebih kejam secara sosial daripada hukum negara itu sendiri. Dia pun juga menyoroti tentang pertentangan antara stabilitas dan idealisme, serta bagaimana masyarakatnya cenderung menyingkirkan siapapun yang dianggap mengganggu ketertiban, mulai itu dari status sosial dia atau secara fisiknya. Analisis yang saya baca dari novel ini adalah melalui simbolnya yang selalu mengatakan di novel ini orang gemuk dan orang kurus. Kenapa? Karena Zola menggambarkan
pertarungan kelas dan mentalitas sosial, di mana orang gemuk di Lezol ini adalah pedagang-pedagang kaya yang makmur dan puas mewakili masyarakat di sana hidup dengan tenang dan aman serta tertib. Sementara Florence ini dianggap sebagai orang kurus yang melambangkan kaum idealis yang sangat tidak cocok untuk tinggal atau hidup dalam sistem tersebut. Di pasar Lezol sendiri tidak hanya menjadi latar belakang, tetapi simbol dari masyarakat yang tampak hidup dan berlimpah. Namun sisi kejamnya adalah sebenarnya tuh dingin dan mematikan bagi orang yang tidak memenuhi standar di sana. Zola pun mengkritik bagaimana kalau kekuasaan dan opini buruk itu dapat menghancurkan seseorang tanpa perlu kekerasan secara fisik. Dari novel ini adalah dimana Zola tuh menggambarkan keadaan atau susah dengan suasananya yang begitu wow gitu. Untuk dia penulisan Zola tentang setiap karakter yang membangkitkan emosi, berempati serta sedih setiap kali membaca novel ini. Namun ada kekurangannya, yaitu alurnya yang begitu lama, di mana halaman yang akan dihabiskan hanya untuk mendeskripsikan pasar, suasana lah, atau percakapan kecil, sehingga pembaca tuh merasa bosan. Dan juga cerita ini terlalu banyak sekali tokoh sampingan dengan nama dan peran-peran tokoh masing-masing di Lezol yang cukup banyak. Menurut saya pribadi, setelah saya membaca novel ini yang cukup banyak ya, bisa dibilang sampai 498 halaman, itu membuat saya menghabiskan sekitar 3 minggu lebih karena alur ceritanya begitu lambat dan membosankan tadi. Tapi novel ini tuh sangat berhasil karena membuat saya emosi, marah saya meluap melihat kelakuan orang-orang di sana begitu jahat kepada si Florence yang ingin hidup dengan damai, dan juga saya senang juga dengan akhiran cerita yang tidak happy ending itu. Saya sangat menikmati buku ini, walaupun ini membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikannya, namun saya cukup merekomendasikan bagi orang yang suka dengan realitas lah, yang penuh kritik sosial, dan cocok buat orang yang ingin tahu tentang kehidupan masyarakat Prancis pada abad 19 atau tertarik dengan karya sastra klasiknya Émile Zola atau karya-karya penulis lainnya dengan pesan moral yang cukup kuat. Ini novel ini sangat tidak cocok bagi pembaca yang bosan karena buku ini tidak banyak aksinya, hanya beberapa saat itu pun kayak membuat emosi saja sih jujur. Dan juga para pembaca yang sangat menikmati happy ending, karena buku ini tidak happy ending sama sekali. Buat penutupnya adalah The Belly of Paris adalah novel sosial yang pahit dan realistis yang menggambarkan bagaimana masyarakat bisa menghancurkan seseorang tanpa kekerasan. Buku ini juga cocok untuk pembaca yang menyukai cerita yang berat lah, penuh simbol dan kritik sosial yang tajam. Dari saya, terima kasih.